Apa jadinya ketika semua kendaraan bisa terbang guys, seperti mobil dan juga banyak kendaraan-kendaraan lain yang lebih unik lagi guys. Di sini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya Fangen Media yang berjudul Generasi Baru Teknologi Transportasi Cina Mengejutkan Dunia. Wah, kira-kira seperti apa nih videonya? Kita langsung tonton aja guys. Hello guys, welcome back to my channel. Dulu, hal-hal kayak mobil bisa jalan sendiri, robot mirip manusia, atau pesanan makanan diantar pakai drone cuma bisa kita lihat di film-film fiksi ilmiah. Rasanya kayak mimpi atau imajinasi sutradara Hollywood. Tapi sekarang semua itu udah jadi kenyataan. Dan tempatnya bukan di masa depan, tapi di China. Iya beneran, China sekarang udah kayak taman bermain teknologi. Bukan cuma pameran, tapi bener-bener dipakai sehari-hari. Bayangin kamu tinggal di kota yang mobilnya jalan sendiri, robot bantuin kamu di hotel, dan kalau lagi lapar tinggal pesen makanan yang langsung diantar dari langit pakai drone. Keren banget. Wah, nggak kebayang ya guys, ada yang nganterin pakai drone juga loh cuy. Ini asli teknologi masa depan cuy. Dan serunya lagi, semua itu nggak cuma dipajang buat gaya-gayaan. Teknologi di China sekarang udah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Gak heran sih kalau negara-negara lain mulai deg-degan. Soalnya yang lain masih ngobrolin ide, China udah jalan duluan. Penasaran apa aja teknologi baru dari China yang bisa mengubah masa depan dunia? Yuk langsung aja kita mulai dari yang pertama. Mobil listrik dan baterai super buatan BYD. Kalau dibilang BYD itu saingan Tesla, kayaknya itu kurang tepat. Karena sekarang mereka bukan cuma saingan, tapi udah jauh melampauinya. Perusahaan Asli mobil listrik asal masuk China air, cuy. ini sukses bikin dunia otomotif kebakaran jenggot. Mobil-mobil mereka bukan cuma canggih, tapi juga penuh kejutan. Salah satu fitur yang paling mencuri perhatian adalah mobil yang bisa muter 360 derajat di tempat tanpa maju mundur. Serius, kalau biasanya kita harus beberapa kali geser buat parkir paralel, mobil ini tinggal muter kayak spinner. Dan tunggu enak dulu, banget ya ada guys juga tuh ya. mobil yang bisa ngambang di air selama 30 menit. Bukan buat berenang di laut sih, tapi kalau ada banjir mendadak, kamu tetap bisa jalan terus kayak kapal mini. Yang bikin Ya makin ampun. gila, BYD juga punya teknologi fast charging tercepat di dunia. Cukup 5 menit ngecas, langsung bisa jalan 400 km. Nggak kebayang ya, kira-kira itu seperti apa pemikiran Cina gitu loh. Kok bisa secanggih itu loh guys. Mobil bisa berada di air tanpa mati loh. Waduh, gila ya. Mie instan aja belum mateng, baterai udah penuh. Gak heran kalau BYD sekarang jadi produsen mobil listrik nomor 1 di dunia. Wow. Satu alasan kenapa mobil-mobil BYD bisa secanggih itu ada di baterainya. Namanya Blade Battery. Bentuknya ramping kayak pisau panjang, makanya Itu dinamain baterai, cuy. Blade. Mereka pakai lithium iron phosphate tapi didesain memanjang biar hemat ruang dan gak gampang panas. Dalam pengujian baterai ini ditusuk, dipukul sampai ditekan dan tetap gak meledak. Jadi buat kamu yang sering overthinking soal baterai mobil listrik, yang ini bisa bikin tidur lebih nyenyak. Wah, gila ya Cina. Skuter listrik yang bisa jalan sendiri. Xiaomi lewat divisinya makin Ninebot unik aja nih guys. memperkenalkan generasi baru skuter listrik self-driving yang revolusioner. Skuter Gimana ini cara bisa menyeimbangkannya mengemudi ya, sendiri guys? secara otomatis di lingkungan perkotaan. Bahkan bisa datang sendiri ke depan rumahmu hanya dengan satu klik di aplikasi. Nggak cuma Ya itu, ampun. skuter ini juga bisa menjaga keseimbangan sendiri baik saat diam maupun Nah, itu dia bergerak. guys. Jadi yang jadi nggak ada pertanyaan lagi ya. cerita skuter jatuh sendiri gara-gara parkir di jalan miring. Aduh. Teknologi canggihnya nggak berhenti di situ. Skuter ini bisa mengenali kalau kamu mendekat, membuka kunci otomatis, dan bahkan tahu posisi tubuhmu saat duduk, berdiri, atau turun. Yang paling keren, skuter ini bisa parkir sendiri. Bayangin kamu turun, tinggal jalan ke kafe, dan skuter kamu langsung nyari tempat parkir lalu kunci sendiri. Udah kayak punya asisten pribadi. Pertanyaannya kalau misal kata dicuri gimana ya guys? Apakah dia bisa balik sendiri gitu ya? Versinya kendaraan ramah lingkungan. Dari segi performa, cukup ngecas selama 30 menit aja, skuter ini 30 bisa menit, cuy. melaju sampai 200 km. Cocok 200 banget buat kilo. kegiatan harian Waduh. seperti berangkat kerja, ngantar anak sekolah, belanja, bahkan dipakai buat ojek online. Dan karena ini produk Xiaomi, kamu bisa tebak, teknologinya canggih, harganya tetap bersahabat. Bagi gaya hidup urban yang butuh cepat, praktis, dan ramah lingkungan, skuter ini jelas bikin hidup lebih ringan. Masya Allah. Skytrain, kereta Canggih tanpa banget ya. awak yang futuristik. Ini China lagi guys, telah kereta meluncurkan kebalik ya. inovasi keren, yaitu kereta tanpa awak pertama di dunia. Walaupun gak terbang kayak pesawat,
desainnya benar-benar futuristik. Skytrain ini beroperasi di monorail dengan kecepatan 70 km per jam dan bisa nampung sampai 200 penumpang. Tak hanya itu, CRRC yang membuat kereta ini mengklaim bahwa Skytrain pertamanya itu bisa menghemat energi hingga sebesar 15% dalam setiap 100 km. 3 kali lebih efisien dibanding kereta bawah tanah biasa. Mampu menanjak pada kemiringan 10% atau 100 meter tiap 1 km. Dan pakai teknologi permanet magnet motor yang tenaganya besar tapi suaranya minim. Jadi tetap bertenaga tanpa bikin polusi suara. Skytrain ini disebut-sebut cocok buat taman wisata, pegunungan, bahkan jalur sibuk di kota besar. Karena biayanya jauh lebih murah dibanding bikin rel kereta biasa. Dengan struktur yang tinggi, kereta ini nggak perlu ribet sama padahal lewatnya kan lewat atas ya guys. Plus, footprintnya yang kecil bikin kota punya lebih banyak ruang buat taman atau jalan. Ini benar-benar lompatan besar dalam transportasi publik. Mobil taksi tanpa supir. China juga serius banget sama kendaraan otonom alias mobil tanpa supir. Di kota-kota besar kayak Shenzhen, kamu bisa pesan mobil pakai aplikasi dan mobilnya bakal nyamperin kamu sendiri. Iya, sendirian. Gak ada supir, gak ada manusia lain. Serasa dijemput sama robot pribadi. Begitu kamu masuk mobil, tinggal duduk manis dan mobilnya jalan ke tujuanmu. Mau muter, nyalip, atau berhenti, semua dihitung sama sistem AI yang tertanam di dalamnya. Bahkan kalau ada insiden di jalan, yang dipusingin bukan supirnya, karena memang nggak ada supir. Tinggal siapa yang tanggung jawab nih? Softwarenya apa sensornya? Teknologi kayak gini bukan cuma pamer, tapi juga bukti kalau sistem lalu lintas di China udah disiapin biar cocok buat kendaraan pintar. Rambu digital, peta real time, sampai integrasi dengan pusat komando lalu lintas, semuanya udah terhubung. Jadi mobil bisa berkomunikasi sama jalanan. Kok bisa ya secanggih itu loh guys? Pengiriman makanan menggunakan drone. Pernah nggak sih kamu pesen kopi terus berharap langsung mendarat dari langit? Nah, di China itu bukan cuma harapan. Di beberapa kota makanan dan minuman beneran diantar pakai drone. Kamu tinggal pesan lewat aplikasi, terus tinggal nunggu, dan gak lama, bus, pesananmu turun dari udara. Bukan cuma 1-2 restoran aja loh yang pakai sistem ini. Di atas gedung-gedung udah ada pusat pengiriman khusus tempat drone antre, kayak ojek online, tapi versi terbang. Bakal punah nih ya guys kayaknya. Cepat, praktis, kayak Gojek dan lain-lain gitu ya. Grab gitu kan? Seafood apa? Pembayaran pakai telapak tangan. Waduh. Dompet ketinggalan? Bukan masalah. Kalau di sini ketinggalan dompet bisa bikin panik. Di China, tenang aja. Kamu bisa bayar cukup pakai telapak tangan. Iya, tangan kamu sendiri. Tinggal tempel ke alat pemindai dan langsung beres. Gak usah buka tas, nyari dompet, atau ribut soal kode QR. Caranya gampang banget. Cukup sekali daftar lewat aplikasi, terus telapak tangan kamu akan jadi kartu debit hidup. Mau beli kopi, masuk MRT, atau bayar belanjaan, tinggal tap tangan kamu. Mirip kayak lagi salaman sama teknologi. Dan yang paling enak, kamu bisa jajan walau tangan satunya sibuk nenteng belanjaan dan satu lagi cuma buat bayar. Gak ribet, gak rempong, dan yang jelas, dompet tinggal jadi pajangan. Wah asli, canggih banget ya guys. Nggak kebayang sih ya, udah taksi bisa jalan sendiri. Kalau kita pesan makanan bisa langsung datang. Pakai drone itu ya, nggak kebayang sih. Teknologi masa depan kira-kira seperti apa ya? Kira-kira kalau menurut pendapat kalian tentang mengenai transportasi barusan, apakah bakal berdampak positif atau negatif? Coba dong, langsung aja di komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk video barusan, linknya gue taruh di deskripsi bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel Fangen Media. Jangan lupa juga tinggalkan like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you. Damn!